kita minggu ini. Ada apa nih? Wow, rame nih. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe atau follow, rate, review, like podcast kita dan dengerin podcast kita setiap hari Jumat di Spotify, Google Podcast, Anchor, YouTube channel kita dan platform lain yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast. Iya. Wih, seru nih, host-host dari episode sebelumnya lagi kumpul nih. Wih, hai guys. Halo guys. Wish. Ya udah, langsung saja mari kita memperkenalkan diri. Dari saya Samuel. Aku Karen. Aku Vivi. Aku Kira. Aku Mario. Aku Lucy. Aku Tommy. Aku Laura. Ya. Jadi berhubungan dengan cerita kita minggu ini, ya biasalah minggu-minggu ini apa keseruannya ya? Keseruan atau bosen? Oh, iya. Kalau dari aku sendiri sih dibilang seru sih enggak ya, karena sepertinya keseharian saya monoton. Aku lagi ngurusin US kelas 9 kan. US aku sangat berbeda dari sekolah-sekolah lain karena aku harus ngurusin kayak rakaman Mandarin. Terus aku harus ngurusin esai Inggris. Terus nanti harus bikin video, harus bikin artikel Infor. Berapa nih hitung nih? Rame banget. Masih ada lagi banyak. Masih ada. Aduh. Semangat. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku, Oh, Karen selebgram ya? dan gitu. Kalian nanti tungguin Amin. aja, aku nanti ngepost miniatur gitu. Pokoknya bagus Miniatur? banget ya guys, Di bagus banget. Karen Elisa. Kayaknya ada yang spoiler ke aku ya. Iya. Gak apa-apa. Nah, kalau kamu gimana nih, Vivi? Samuel? Kalau aku sebenarnya juga monoton sama aja. Cuman karena minggu lalu aku udah selesai ujian sekolah, jadi minggu ini aku lagi libur. Wah, enak. Enak nih. Ya, enak. Kagak enak. Minggu ini libur, minggu depan masuk lagi sekolah. Iya, pelajaran apa dong? Numpang absen doang dong berarti. Gak tahu deh. Kalau kamu gimana, Lucy? Kalau aku sih belakangan ini nggak lagi libur ya, soalnya kelas 10 nggak ada event apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Tapi belakangan ini tuh aku lagi obses yang namanya dunia finance. Terus aku lagi belajar. Business woman. Asal kalian tahu ya guys, itu ada yang lagi trading sekarang namanya cryptocurrency. Wih, apa tuh? Dan semuanya itu udah berpindah dari cryptocurrency. Kenapa? Karena pasar saham itu Kok sekarang dulu sih ini jadi marketing aja. Wah. benar. Ini sebenarnya masalah ekonomi dunia yang baru saya tahu guys. Jadi ekonomi kita kan turun kan seperti yang kalian tahu. Dan bond yang ada di bank, yang kalian taruh di bank itu, yang biasanya per tahun 5%, berapa persen, sekarang itu hampir 0%. Jadi orang ada duit taruh di mana? Taruh di saham lah. Makanya saham harganya jadi naik, kripto juga naik, dan untung aku lagi gila-gilaan sih itu, lagi memanfaatkan dia lagi naik ke atas dan aku ada naik di situ. Jadi teman-teman nih, aku saranin investasi emas. Emas tiap tahunnya naik. Selain tidak ribet, jelas naiknya. Nah, Iya, ya itulah kripto. Kalau yang lain gimana? Apakah ada yang spesial dengan hidupnya? Kira gimana? Kalau lu sih enak ya, senang-senang gitu ya, uang ya. Yoi. Kalau aku malah sedihnya harus spending uang buat kesehatan, karena mau dibilang sakit juga bukan, cuman gak ada yang sedikit gak benar. Jadi aku sendiri ada masalah sama lambung sama usus, jadi kemarin tuh baru ke dokter. Nah itu ya mungkin gara-gara pola makan aku. Sebenarnya pola makan aku udah sehat, cuman porsinya terlalu kecil, atau mungkin makanannya yang gitu-gitu doang, nggak ada variasinya. Jadi akhir-akhirnya timbullah itu yang masalah di lambung dan usus. Dan sekarang harus minum obatnya banyak guys. ada berapa buah tuh kira? Buah. Yang butir ya? Butir. Helai. Setiap selesai makan harus makan satu, terus sebelum sarapan harus minum obat juga. Kalau malam minum sebelum makannya 2, tapi ya
untungnya mulai besok mau dikurangin yang sebelum makan jadi sekali doang. Wih. Berarti itu timbulnya dari pola makannya yang kurang bagus ya? Dibilang pola makan yang kurang bagus juga enggak sih sebenarnya, karena aku tuh tipe orang yang makannya sayur-sayuran tuh setengah piring, terus nasinya cuman kayak 1/4 piring gitu, terus makanannya buah. Wow. Dan Kayak burung betet ya. Berarti nutrisi kita harus cukup nih dari ini harus. Iya nggak? Bener nggak? Kayaknya aku nggak bisa relate. Tapi kayaknya kalau misalnya terlalu berlebihan terus kurang pas tolak ukurnya malah jadi sakit kayak Iya. gini. Jangan ekstrim guys, everything is good in moderation. Moderation bener Jadi langsung banget. aja ke konsultasi di Ali Gizi, kita taruh nomornya di Ombel. Sponsor. Pantang makannya juga banyak loh guys. Nah, gitu. Goreng-gorengan gitu ya. Aduh. Yang nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh Udah makan pasti yang sih kalau asam. Aduh, itu Nggak emang boleh asam makan favorit. yang apa namanya berlemak. Terus buah cuma bolehnya pepaya, pir sama alpukat. Waduh. Itu banyak banget. Itu yang boleh. Jadi hati-hati guys sama kesehatan. Kalau Cilaura kan yang udah bukan apa di sekolah sendiri ya, udah jadi mahasiswa ya. Kok kayak gini? Iya, tadi kan kita dengar keluh kesahnya Karen yang masih pelajar. Iya. Kalau Kalau Cilaura gimana nih? Keluh kesah seorang pelajar. udah jangan sedih. Enggak sedih. Tisu ambil tisu. Oke, jadi di minggu ini tuh aku ceritanya nih, ini sepertinya lucu ya guys, dan orangnya ada di sini juga nih. Orangnya ada Waduh, siapa nih? Siapa ya? Tengok kanan kiri. langsung ada di sini nih. Orangnya ada di sini nih. Jadi aku tuh paling gak suka sama yang namanya pelajaran angka. Dan itu dari Relate banget. SD. Kebalikannya. Dari SD aku paling gak suka sama angka. Ya suka. Enggak. Benci banget sama Berarti Laura nggak ada menduit lah ya. Beda itu. Beda ya? Angkanya nggak beda dong. Wow. Nah, terus pas jadi aku masuk jurusan aku sekarang ini dengan tujuan aku menghindari angka. Sebenarnya. Sebenarnya. Apa tuh jurusannya, sebutin dulu. Ilmu komunikasi. Komunikasi. Berarti kita ini aja, kita sebut kalau ini ngobrol tentang ngomong-ngomong lah, sosial gitu ya. Jauh-jauh dari. Jauh dari angka. Terus ternyata ya dapet dong angka. Oh my god. Pelajarin apa emang pakai angka? Pelajaran statistik. Jadi Oh, buat statistik. buat di skripsi gitu ceritanya. Dan Skripsi? Udah mau skripsi aja. Dan aku nih minggu ini dapat tugas yang deadline-nya cuma 2 hari, biasanya seminggu. Dan itu 2 soal doang sih, tapi panjang banget. Panjang aja apa panjang banget? Maksudnya Udah, pakai D, Maksudnya panjangnya tuh panjang Beranak. beranak. Oh, beranak. Beranak. Dan aku punya temen, maaf ya kalau Sam yang Sebut di merek. sana dengar podcastnya. Maaf ya. Kayaknya di sebelahnya deh. Beda nih, beda. orang, beda. Oh, Jadi aku orang. punya temen yang namanya Sam. Dan dia itu paling pintar di kelas aku. Semua orang itu, semua teman-teman aku itu, termasuk geng aku itu sungkan banget kalau minta jawaban atau catatan sama dia. Tapi karena hari ini urgent banget nih, kumpulnya besok, jadi aku memberanikan diri untuk minta ke dia. Dan aku ngechat, Sam, bagi jawaban nomor 1 dong. Gak ngerti nih statistik, pakai emot-emot gitu kan. yang ada keringat itu ya. Pakai emot memelas gitu Oh. kan. Dan ternyata guys, Apa tuh? dan ternyata aku ngecat Sam orang yang salah. Bagaimana Jadi Sam yang bisa? ini nih. Responnya apa responnya? Habis itu Responnya cuma gini. Hah? Nah, aku mikir dong, aku belum sadar kalau aku ternyata salah kirim. Karena dia respon aku mikir nih, oh emang dia orangnya pelit. Maksud lo apa gitu ya? kayak aku mikir dia kayak hah gitu doang kan. Terus kayak aku udah mikir, ini orang pelit banget sih kata kita. Waduh. Ini orang pelit banget sih. Maaf ya Sam ya. Ini orang pelit banget sih. Ternyata pas tahu nih, pas sadar beberapa detik, lihat profilnya, oh ternyata ini Sam dari Light Generation. Yang sedang duduk di sebelah
Cila. Sekarang Jadi gimana Sam statistiknya? Nggak terselesaikan. malu banget ya langsung sorry Sam sorry dia responnya cuma ketawa Sorry, Iya. Sam, dengan salah penderitaan saya yang saat itu tapi kamu ngerti nggak ini? ngerti guys Aku juga bingung sendiri apa hubungannya statis sama gereja. Nomor 1 soal apa? tuh guys kalau aku Oke, jadi ya saya turut bersedih dengan Cilaura. Ya, Sekaligus bantuin semangat dong. untuk Cilaura Turut berduka yang cita masih ya, Cilaura. jangan turut berduka cita. Oh, iya. Semangat untuk Cilaura yang masih menyelesaikan urusan-urusan kuliahnya ya. Yes. Berbeda dengan Cilaura yang masih bergelut tentang urusan kuliahnya Bergumul. ataupun Karen yang masih bergelut dengan ujiannya ataupun Yeah. Vivi yang katanya masuk lagi minggu depan. Nah, saya seumuran sama Karen sama Vivi namun nasib saya lebih beruntung. Tapi BTW aku paling muda, aku 13 tahun. berarti aku paling tua ya Wah. Nasib aku paling beruntung karena aku udah libur. Jadi selesai ujian aku libur dan kalau aku hitung-hitung dari libur aku ujian sampai masuk ajaran baru ya 3 bulanan. Waduh. Mantap. Masuk berarti ini ya. udah Juni jadi ya. beruang Enak kudu banget Bener. ya. Juni ya. Juli. Oh, Juli Bernasi, 2022. bernasi. Juli. 21 dong. Tapi karena walaupun aku libur aku punya kesibukan guys. Aduh. Wah itu. Ada 10 judul drama Ya. yang masih ditunggu untuk ditonton Oh my ya. god. Tapi sayang ya. Salah satu aktris favorit saya, idol favorit saya yaitu Ayu saat ini tidak main drama. Ya. Ya. Ayu Ting Ting kan? Ayo Ya, Ting ya. Bukan Kalau drama-drama yang lagi ditonton apa nih? Apa ya? Mungkin sekarang lagi nonton Vincenzo sih kan baru tamat nih ya. Wih. Seru sih. Cilaura nih Ikatan Cinta. Tapi walaupun dia nggak ngerilis drama, untungnya dia ngeluarin album gitu. Album apa guys? Album lagu gitu. Tapi aku nggak begitu ngikutin lagu sih ya. Ayo kita lihat siapa yang lebih ngikutin lagu di sini. Bagaimana dengan kawan-kawan Ini lainnya? kawan-kawan yang lainnya. Nope. Sepertinya ada yang suka dengerin lagu ya, tiap hari dengerin lagu, lagi di sekolah aja dengerin lagu ya guys. Wih, Di kamar mandi aja tuh pasti harus nyalain lagu, kalau nggak rasanya sepi banget, kayak hening banget. Wah, jadi kayak yang Mario bilang, Ayu itu baru rilis album guys, Wih. judulnya Lilac. Wih. 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 Harus didengar guys, di Nyanyi dong, stream ya nyanyi guys. dong, Lagu nyanyi lama dong. ya. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Like. Beda zaman itu. Terus dia tuh performance-nya tuh keren banget guys. Benar. Nah, nggak usah jauh-jauh dah, Ayu nih. Ada juga kita pasti kalian tahu lah ya, artis lokal yang namanya Afgan. Ya, Dia itu tuh- tahu. Dia tuh collab guys sama ada member bukan bekas sih, dia masih GOT7 cuman udah nggak di agensi ya. Dia tuh collab bareng member yang namanya Jackson Wang ini guys. Jadi Afgan ini mendunia guys. ganteng Yang ini ya. Bukan Michael Jackson ya, beda ya. Oke. Ada juga yang booming banget, trending banget. Lagunya tuh judulnya tuh Rolling, yang nyanyi tuh Brave Girls. Mereka tuh keren banget guys. Jadi lagu ini sebenarnya dirilisnya 2017, cuman tiba-tiba ini mereka tuh booming banget sampai mereka tuh perform lagi, promote lagi. Itu tuh jadi mereka hard work mereka, walaupun udah debut lama tuh mereka tuh nggak pernah sama sekali menang di music shows dan lain-lain. Tapi tiba-tiba, bener-bener tiba-tiba banget mereka tuh viral. Terus jadi mereka menang, lagunya menang nomor 1 walaupun rilis 2017. Apa yang bikin mereka viral nih sebenarnya? Kalau nggak salah itu mereka tuh ada video yang mereka perform di militernya di Korea ya, karena mereka kan ada wajib militer. Terus tapi maaf ya guys kalau salah, aku juga lupa viralnya kenapa. Nah itu jadi trending lagi. Terus berarti kita bisa, ada satu hal yang kita bisa pelajarin, yaitu hard work pays off guys. Mantap. Work hard, benar pray hard. Benar. Ya, itu lebih penting. Sleep hard.
Tapi bagi kalian yang kayaknya nggak ngikutin K-pop kayak aku nggak ngikutin K-pop, tapi yang aku ngikutin itu Hollywood. Jadi mungkin kalian yang suka Hollywood juga pasti tahu dong ada film Justice League yang versi baru yang baru keluar itu yang Zack Snyder's Cut. Benar. Itu kalau kalian belum nonton harus nonton deh. Bedanya jauh banget. Ini jauh lebih bagus. Tapi guys, itu yang aku heran itu mereka keluarin berapa ratus juta dolar untuk ngeluarin versi itu guys. Itu visual effects-nya kayak mulai dari scratch dari awal lagi, semua visual effects-nya dibikin lagi, ngebayar visual effects team itu mahal banget. Habis itu banyak reshoots juga, tapi ujung-ujungnya paid off sih, itu bagus banget yang Zack Snyder's Justice League. Tapi ini baru pertama kali di history, pokoknya pertama kali lah di dunia ini ada satu film yang dibikin ulang karena direkturnya itu mau sesuatu yang beda. Soalnya sebenarnya si Zack Snyder itu dia udah punya versi itu dari awal, tapi studionya nggak mau keluarin, studio Warner Bros nggak mau keluarin karena terlalu panjang. Ya wajar lah, filmnya 4 jam lebih guys. Wow, Itu tiduran. nggak mungkin ada di sinema 4 jam itu. Di situ ada Gatot Kaca nggak? Nggak ada. Salah universe. Wiro Sableng. Itu lagi. Dan sekarang Ramayana gitu kan muncul. Aduh. Tapi Indonesia juga ada sekarang. Iya, Gundala guys. Gundala. Tapi aduh, Indonesia kalau honest opinion ya, Indonesia please spend more budget on visual effects. Tapi visual effects-nya masih bisa diimprove banyak banget. Jadi ini saran dari aku aja, buat improve visual effects buat di film-film Indo. Aku yakin sih one day nanti film Indo pasti ada yang masuk ke Oscars. Amin. Soalnya alur ceritanya udah bagus kan sebenarnya. Alurnya udah oke. Tinggal Udah oke lumayan. Iya. Iya. Cuman tinggal Besok Ikatan Cinta tiba-tiba buat film kan kita nggak tahu ya. Tapi udah ada beberapa film Indo juga yang go internasional kayak The Raid, terus Oh iya, Warkop dari DKI. Iko Uwais. Oh, itu udah internasional. Iya, itu inter. udah masuk. Iya, dan berapa actors Indo juga udah internasional. Iya. Cinta Laura ya. Jotas. Jo Taslim. Cinta Laura itu Iya. Agnes Mo juga. Joe Taslim guys, dia juga lagi starring in a new movie kan, Mortal Iya. Kombat kalau nggak salah namanya. Joe Taslim. Iya. Dia jadi apa namanya, Sub-Zero kalau nggak salah. Iya. Ya, dan kalau kalian yang nggak tahu, Mortal Kombat itu kayak adaptation dari video game ya. Jadi ada video game namanya Mortal Kombat dibikinin film. Nah, itu adaptasinya. Tapi ya pastikan kalian cukup umur yang menontonnya. Iya. Karena sangat berbahaya. Brutal. Brutal. Benar-benar brutal. Oke. Gantian dong, aku juga mau ngomong dong. Iya, boleh. Ini kita kan rame-rame gini, kita mengatasnamakan kita sebagai anak Live Generation, Asik. sebagai host podcast kita, cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Asik, jawab juga. Aku pengen dengar cerita kawan-kawan semua, gimana sih sebenarnya kisah kita masuk ke LG ini sendiri. Kalau aku dulu deh, aku tuh diriku pas masih kecil, sekitar umur berapa ya, 4 tahun mungkin, pas masih TK. Jadi aku pernah kecil ya teman-teman. Kirain brojol gede. Nggak langsung lah. Walaupun mama saya suka marah-marah, iya sih lu mah kalau gede lahir apa tadi ngomong apa sih? Iya sih, Gio mah langsung gede, nggak pernah kecil gitu kan. Widih. Tapi saya pernah kecil kok, ada fotonya. Ini teman-teman bisa lihat ya, enggak ya? Nggak ada. Bisa. Oke, jadi aku mau dengar cerita dari teman-teman yang lain nih. Samuel, gimana Samuel sebagai anak cowok? Saya juga cowok sih Ya sebenarnya. sama aja, kita kan berdua cowok. Kalau aku masuk LG lewat orang tua sih. Jadi saya dari kecil, dari janin pun udah Udah di GB Citra 2. iya. Jadi melalui proses ya, aku dari anak Battle Indonesia naik lagi ke Live Generation. Semoga ke umum nanti, ibadah umum. Ini dong, youth dulu dong. Yuk dulu. Iya. Terus beregenerasi. Ya maksudnya ya bisa bertahan sampai ibadah umum Amin, gitu. amin. Amin. Harus bisa dong. Sampai berusia dini ya. Ya. Berusia di Kalau Senja dong. kayaknya ada banyak deh yang sama kayak Sam ya belakangnya. Iya, Dari iya. Sama kok, siapa ya kayak?
Kayaknya Kera juga ya? Iya, Kera, aku juga. Mario juga ya? Aku ya. Vivi juga. Iya, aku juga. Si Aura juga ya? Sama, Berarti- aku juga dari berarti anak sebenarnya dari sebelum- Indonesia. Kalian Dari semua sebelum direnov. dalam satu ruangan abi yang sama dong ya. Benar. Mohon maaf, kalian beda sama saya anak pagi ya, rajin bangun pagi ya. Tapi mohon maaf, kalian semua beda generasi Oh, sama iya. Si Laura angkatan ini ya, Om Edi Mardianto. Oh, tapi tunggu guys. Kayaknya ada yang berbeda nih. Iya. Spesial. Coba silakan Karen. Aku beda cerita nih ya sama yang lain. jalur orang dalam. Karena bapak dan emak saya. Jadi ya dari janin ya. Ya pokoknya dari pas mama hamil aku udah di sini. Jadi kayak Widih. ya gitulah. Dari mama hamil aku udah di sini. Waktu itu pas yang masih di Abi kan, masih ruangannya yang di Abi From gitu. basement. Di sini dong ya, di lantai bawah. Pokoknya di Abi. Ya udahlah. Ya Berarti Terlalu lama. Kalian belum pernah dong ya di basement ya? Belum lagi. Astaga, saya pernah loh. Ada juga yang dulu yang sebelum direnov kan Di atas. di atas tuh. Itu. Iya. Iya, terus pokoknya dari yang ibadahnya di Abi doang, terus sampai yang di atas ini gitu. Aku dari Abi, terus ke Light Generation. So aku inget banget pertama kali aku dance itu pas Abi umur 3. Bareng Fitri. Oh my god. Iya. Terus aduh, Terus faktor keluarga dong. Karen udah pelayanan sejak dini. Karena papa mamanya adalah Adalah itulah. bapak dan ibu gembala kita semua. Iya. Ya kita datangkan. Oh, Beda episode. lanjut ke wanita lainnya. Lucy gimana Lucy? Kalau aku Ceritanya. sebenarnya dari kecil bukan di sini ya. Pertama kali itu ikut ke sini soalnya ini paling dekat. Nah, habis itu cuma ikut berapa bulan, habis itu pergi ke gerejanya gereja oma aku itu di Jakarta Pusat kayaknya deket coba. Sudirman gitu. Waduh. Deket. Oh, ya, Iya. Jauh Jakarta juga. Pusat ya. Jangan rumah makanya. saya kayaknya. Planet luar. Makanya kita biasa tiap minggu bangunnya jam 6 guys. Aduh, enggak. Wow. Tidak sanggup saya. Udah sepagel. Iya, dan waktu itu jadi ceritanya di situ tuh aku dapat pelayanan, aku main keyboard gitu, main. Wis, keyboard. Walaupun cuma blocking chords guys, tapi lumayan lah, maksudnya ngelatih skill juga kan gitu. Jadi bangun pagi jam 6, kadang jam 5 malah, habis itu bawa keyboard ke sana, dulu itu penderitaan banget. Sampai suatu hari itu kalau nggak salah dulu ada tim dari Abi ya yang datang ke rumah, ngedatengin buat visit biasa gitu kan. Nah, terus Kunjungan. iya kunjungan. Habis itu aku jadi balik lagi ke Abi. Nah, habis itu dapat opportunity buat pelayanan di Abi kan. Nah, habis itu lama-lama pelan-pelan beberapa bulan kemudian tuh aku dapat pelayanan di LG buat pertama Wih. kali pelayanan main musik, main drum. Aku jadi pertama kali di GBI itu mainnya drum. Habis itu sejak dari LG itu aku kayak pertama kali dikasih kesempatan main drum itu langsung fall in love with the community. Berarti nggak merasa Iya. terberatkan dong sebetulnya. Komunitasnya itu oke banget, kayak supportive Ngomongin- banget. Kita- Ngomongin komunitas, ingat gak sih dulu tuh kita pas di Abi tuh kayak kebagi kayak geng-geng gitu. Iya emang. Aduh, dulu Cewek dan cowok cewek terpisah. Cuma Lucy doang yang Dulu aku beda terpisah guys, karena aku itu nggak suka yang namanya cute chibi Aduh, stuff gitu. Aduh. Kalau aku terlalu sibuk main sama adik-adik yang lebih di bawah aku ya. Waduh. Jiwa kakak sekolah minggunya udah tinggi. Aduh, kayak ingat banget ya dulu kita tuh aku, Vivi, Karen sama Dennis Noni. sama Noni sama terus Pauline. Sama iya. Ciliman nggak? Siapa tuh? Nggak kenal nih mereka. Iya, nih. pokoknya adalah teman-teman Sama kita Aldi juga. sama Kita Aldi. guys. Aldi sama Dan mereka Aldi. itu dulu main yang namanya Aikatsu. guys. Aduh, Aing nggak main dark sih. dark fast. Aing cuma dark fast, pukul dark sih. fast. What is that? What is Aikatsu? I don't even know. Kesel banget Itu ke kita tuh Jepang. kalau duduk di karpet tuh pasti kayak bareng-bareng semua Iya. gitu. Dulu mereka cuma segerombolan ikut geng. nimbrung aja, nggak punya aikatsu. Terus kita pamerin Aikatsu kita. Iya, tapi kartu. kayaknya setelah ke LG kita semua kayak jadi ikut pelayanan juga kan. Iya, benar. Soalnya benar. menurut aku sendiri sih personal pribadi itu kayak
tim pelayanan kita pas pertama kali masuk LG itu emang oke banget sih. Aku pertama kali main drum ngerasa itu mereka itu benar solid banget timnya, dan aku tuh jadi rasanya Senin sampai Jumat kan weekdays biasa sekolah kan, Sabtu Minggu yang free, dan aku tuh rasanya mau ke gereja aja. Soalnya enak gitu ngobrol sama mereka, ngobrol sama apa, dan mereka kan biasa pasti lebih tua dong. Aku biasa di mana-mana selalu paling muda, guys. Aku bersekongkolnya dengan yang lebih tua. Sukanya suka mainnya sama yang lebih mature Iya, ya. nggak tahu kenapa. Ngobrolnya waktu itu zaman mulai juga. Jadi abis latihan kita kadang Sabtu latihan itu bisa sampai jam 9 gara-gara abis latihan main mulai dulu. Wah. Iya, Lama itu. banget. Seru ya. Waktu itu berarti lu sih latihannya pas masih hari Sabtu ya, bukan hari Minggu. Waktu itu 2 kali, Sabtu sama Minggu. Wah. Oh iya, Wih. dulu inget aku juga Awal-awal. pernah dulu. Iya, awal-awal, tapi lama-lama udah enggak, soalnya Sayangnya, waktu. iya, sayangnya dulu kita nggak pernah main bareng ya. Iya, beberapa kali doang, iya. Oh, Tapi iya, kayaknya iya. bukan cuma aku sama Kira, kayak semuanya juga pelayanan ya. Berarti Iya. sebenarnya kurang Sih, lebih kita Mbak. bisa ngomong pelayanan itu bukan yang kita ngerasa terpaksa ya, tapi kita Iya, malah enjoy menikmati ya, banget. benar. Iya, pelayanan benar-benar. kita. Soalnya kan kita juga tahu dong in our hearts kalau kita itu pelayanan buat Tuhan dan bukan buat apa, bukan buat Manusia. yang pasti bukan buat show off, bukan buat Paling dinanti-nanti wasting our time. juga ya. Iya. Iya. Iya, paling dinanti-nanti itu pasti. Kayak every day I would go to school just to wish that tiap minggu itu bisa ke gereja. Wih. Tapi sebenarnya emang Not capek nice. sih ya, tapi capeknya ini membahagiakan. Terus Iya, kita bener, bisa itu, pakai bener banget. talenta kita yang Iya. diberkati Betul. oleh Iya. yang diberi Mengembangkan oleh Tuhan. Iya. kapasitas. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa itu pelayanan, apa itu komunitas, bisa langsung aja join ke komsel kita Like Generation. Caranya gimana nih? Iya, Bisa jadi langsung teman-teman bisa DM Instagram kita di @likegeneration. Like Generation, Nanti yes. adminnya share link komsel kita bakalan senang-senang bareng. Kita nggak kaku kok orangnya. Yes. Wih, Kalau nggak, percaya kalau gitu kalian aja. masih ragu gitu bisa tanya-tanya dulu Q&A, mungkin kita jadwalnya kapan, kita ngapain aja. Ntar bisa langsung DM aja, kita pasti bales kok. Kita open to everybody dan kita nggak ngelimit sama sekali. Betul. Kayaknya ada adminnya di sini ya, miminnya di sini ya. Iya. ini. Mimin, Mbak Min. Mbak Mimin. Jadi jangan bawa tegang, bawa santai aja. Kita have fun di komsel. Iya nih guys, soalnya komunitas itu emang penting banget. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan ada banyak banget perspektif dari media sosial, dari mana semua Iya, orang kita bisa taruh lihat. opinion dia online kan. Jadi bisa Suka-sukanya. destroying. Iya, kayak Betul. kalau kita nggak tahu kebenarannya apa, itu bakal kerecok banget. Kita nggak Iya. belajar untuk mengasihi, ya bakalan ikut-ikutan sama Iya. mereka. Kayak misalnya itu pasti tahu dong yang Asian hate crime itu. Iya guys, jadi buat yang nggak tahu ya, jadi di US, di Amerika, sama Kanada, pokoknya USA lah. Jadi ada yang namanya, beberapa Europe juga gak sih? iya Europe beberapa. kayaknya udah mulai ada ya. Iya, udah mulai menyebar. Jadi ada yang namanya AAPI Community. Nah itu singkatannya dari Asian Americans and Pacific Islanders. Nah itu ya sebenarnya keturunan Asia ya. Cuman mereka tinggalnya mungkin second generation, third generationnya itu udah lahir di sana. Iya. Nah sekarang belakangan ini mereka tuh banyak yang kena kasus-kasus, misalnya di apa namanya, Di itu Assault. assault. Terus apalagi yang misalnya kayak yang udah lebih tua, mereka ada juga yang mereka diharas, padahal mereka cuma mau keluar, mau beli makanan. Kadang for no reason at all kan. Iya, karena apalagi karena pandemi kan. Iya. Sebelumnya memang udah ada, kata aku banyak research ya guys ini. Jadi aku udah lihat dari orang-orang yang tinggal di sana sendiri. Jadi mereka itu banyak yang di assault. Sebelum pandemi udah ada, cuman karena pandemi ini Jadi tambah di banyak ya. blame-nya sama China. makin iya. up ya. makin tinggi rate-nya. Iya. Apalagi di Amerika itu ada banyak minorities Iya. ya. Jadi banyak, bukan cuma Asians, ada juga minority yang lain. Jadi mereka juga dibandingin kayak, kenapa kok lu nggak bisa kayak orang Asia sih? Mereka tuh pinter-pinter, terus kayak padahal nggak semua Iya, nggak Asians semua. kayak gitu. Nggak Iya. semua Asians itu Beberapa. pinter matematika misalnya, semuanya mau jadi pilot, semuanya mau jadi engineer.
semuanya mau jadi dokter, sebenarnya nggak gitu. Itu stereotypes yang berlebihan sih. Setiap Iya. orang punya bagiannya masing-masing. Iya. Simpelnya Tapi gitu. kayaknya kalau nggak salah di belakangan ini kayak numbers of crime-nya sampai 10x gitu ya kalau nggak Iya, salah. dia meningkatnya tinggi banget. Itu apalagi aku sendiri punya saudara yang tinggal di Amerika, jadi kayak very concerning. Jadi ya buat orang-orang mungkin yang tinggal di sana, tolong Lebih berhati. lebih apa ya, buat Asians yang di sana lebih berhati-hati dan please stop it, guys. Aku juga punya saudara di Batu Ceper. Ngomong. Ya guys, jadi intinya kekerasan itu bisa terjadi di mana aja ya, nggak cuma secara verbal gitu yang Face to kayak- face. ya face to face fisik, tapi kekerasan juga bisa secara Virtual ya, apalagi sekarang kan lagi pandemi, semua orang di rumah, jadi HP semua. iya, jadi ya sekarang lagi marak namanya cyberbullying. Ya, Cyberbullying. cyberbullying. Ada beberapa mungkin bagi kalian yang ngikutin perkembangan dunia TikTok gitu ya, lagi rame. Beberapa netizens Indonesia, sorry nih ya, mereka meng-hate komen netizen dari negara lain karena budaya kita sama mereka beda, hingga akhirnya ya timbul perselisihan gitu, salah Tapi sebenarnya paham. bukan dari pihak kita keluar juga, dari luar juga ada Ya, yang hate ke pihak kita. beberapa. Pokoknya ya sesama pasti Bahkan pasti ada hate loh. jangan jauh-jauh internasional ya, bahkan kita aja ini ya, maksudnya Sesama sesama Indonesia. Indonesian aja Iya. masih saling serang loh, apalagi Iya. sekarang yang paling sensitif kan isu agama ya, Iya. Iya. umat sini nyenggol umat sana, Budaya sosial. Iya, budaya sosialnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya soal toleransi, menghargai itu udah dari lama. Benar. Cuman kitanya sendiri dari kesadaran kita mau nggak sih kita belajar buat menghargai, Benar. buat menerima. Iya. Dan situasi dan kondisi juga membuat kayak meningkat gitu gak sih? Iya. Iya. Apalagi Makanya lagi ya. pandemi nggak bisa face to face, jadi orang biasanya cuma Lebih berani typing, sih. lebih berani kan, Benar. nggak bisa ngeliat orangnya yang dibully kan. Apalagi mereka pakai identitas anonim gitu, selesai Nah, kan, nggak iya. bisa Terus dilacak. nanti akunnya di delete, Nah, udah nggak ketet, Iya, udah nggak bener. tahu Jadi a siapa. piece of advice guys, daripada kalian spend your hours itu ngebully orang lain, mendingan do something apa, olahraga kayak ngapain benar. do something Belajar. good with your life gitu loh. daripada ngurusin hidup orang Iya. lain. Kayak nggak berfaedah banget ya. Melakukan hal yang lebih mengasihkan, mencari hobi baru atau Mungkin bisa denger podcast kita Iya. ya. Sebelumnya. Yang penting dijadiin positif aja. Betul. Ya gak sih? Tapi ya kalau dari tadi nih kayaknya ngomonginnya orang-orang yang nge-hate gitu. Tapi Iya. guys, kita juga harus lihat loh, ternyata di balik itu semua masih banyak loh orang-orang yang peduli. Iya juga sih. Iya. Masih banyak loh orang-orang kita, bahkan orang-orang luar sekalipun tuh yang peduli loh akan sesamanya. Contoh ya, yang lagi marak-maraknya NTT lagi kena musibah, kalian tahu nggak? Iya. Tahu kan? Pernah lihat dia. Lagi kena bencana yang kita tahu, banjir bandang, atau mungkin ada yang lainnya. Ya, Iya. sekarang banyak Kan? di Aceh, terus di Malang, di Sukabumi Iya. ada gempa bumi. Surabaya. Dan yang paling hype itu di NTT. Nah, sebenarnya agak salut sih kalau tadi orang kayaknya nge-hate lah apa segala macam, tapi justru di sisi lain ada orang yang benar-benar peduli. Kayak gini nih, bencananya di NTT, tapi kita nyari dananya, kita kasih sumbangannya itu sampai ada orang yang berjuang panas-panasan, parkirin orang, ngatur jalan raya lah, Minta sumbangan di lampu minta merah. sumbangan lah, ini itu lah. Mereka harus berjuang panas-panasan, yang mungkin umat muslim juga ada yang lagi Puasa. ya. Iya. Iya, kayak salut banget gak sih, kayak Iya sih. mereka berjuang buat orang lain, buat sahabat-sahabat kita gitu yang terkena musibah. Gitu loh. Kayak merasakan gitu ya. Iya. Terkadang kita hidup aja gitu, terlalu cuek sama lingkungan sekitar. Iya, tapi ternyata ada orang yang percaya nih sama yang peduli akan sesamanya, betul Betul. gak? Betul. Jiwa sosialnya, Iya. Aku Kadang juga Iya. bukannya kitanya yang cuek ya, cuman kadang kita juga nggak tahu gitu kan, kita juga perlu orang lain yang kasih tahu kita. Terus apalagi ada yang kayak tadi Cilora bilang, mungkin itu juga jadi
raise awareness ya, biar kita tahu. Nah betul tuh. Berarti guys, dimulai dari kita sendiri. Kita nggak perlu nunggu orang yang Ngajak. dorong-dorong kita nih. Tapi mulai dari kesadaran kita sendiri, kita harus peduli akan sesama kita. Karena Sebenarnya cuma ada 2 orang di dunia, orang yang peduli dan yang nggak peduli. Dan kalau kalian nggak peduli itu termasuk buruk juga. Jadi antara mau jadi baik atau mau jadi buruk, nggak ada di tengah-tengah. Kalau kalian nggak Betul. peduli itu sama aja dengan buruk juga. Kayak misalnya kita mau peduli, cuman kita nggak tahu, kan kita juga bisa research kan, Iya. kita bisa cari Banget. tahu. Maksudnya kalian nggak tahu tentang itu, tapi kalian tahu tentang new TikTok updates gitu kan Iya, nggak masalah. Nggak usah jauh-jauh ke dunia yang kalian nggak tahu. Nggak usah Iya. jauh-jauh kayak gue mau ngebantu nih tapi gue nggak tahu ngebantu apa. Dimulai dari kehidupan terdekat kalian. Contoh peduli dengan orang tua lah. Seberapa banyak sih orang yang nggak peduli gitu. Peduli dengan orang tua, komunitas, peduli akan pergaulan kalian sendiri, diri kalian sendiri. Dimulai dari diri kalian sendiri dulu. Khususnya hubungan kita sama Tuhan. Betul. Iya. Dimulai dari diri sendiri dulu nih, baru kita melihat orang lain, kita peduli akan orang lain, kayak gitu. Betul ya teman-teman, setuju ya? Betul Setuju ya? banget. Betul. Oke, kita satuin tangan. Oh. Udah kelihatan. Udah kan? mau masuk. Iya, we can social distancing dong. social Iya, distancing guys. Ingat protokol kesehatan, COVID belum selesai. Maybe Tetap dijaga ya. soon, but let's hope soon. Semangat teman-teman yang masih sekolah, jangan kasih kendor. Semangat juga buat Mario yang mau maraton drama. Semangat Semangat. Karen, untuk Kera, untuk Vivi, Dan dan semangat semuanya. Untuk semuanya. kita semuanya. Ya. Semangat buat listeners kita juga, dan ya makasih ya guys yang dari day one yang udah dengerin. Nah, buat kalian nih, kayaknya kalau seandainya kalian mau request topik apa yang mau kita bawain, boleh langsung aja Komen. komen, Di boleh YouTube. langsung di Boleh komen di bawah apa Di namanya? comment box. Di kalau yang dengar dari YouTube boleh komen, yang dengar dari platform lain boleh pindah ke YouTube kita. atau langsung DM aja ke Instagram kita Benar banget. Like Like Generation. Kayak misalnya nih, aduh Min, aku nih lagi mau membahas tentang ini, kasih aku solusi deh. Iya. Gitu biasanya. Kalau kalian mau curhat atau apa, we're open to that. Tenang, kita bukan psychologist, bukan psychiatrist, tapi kita tahu basics yang benar terhadap Tuhan, dan at least kalau kita bisa membantu kalian itu, Mungkin ada yang it would be a pleasure ya, guys. mungkin ada yang juga ngalamin mirip-mirip kayak kalian. You guys are not alone. Kalau Gitu kalian ya. butuh your voice to be listened, ada kita To be heard. guys. Yes. Sekarang teknologi canggih, nggak harus datang face to face, tapi kita bisa memberkati orang lewat berbagai platform. Salah satunya podcast ini. Iya. Jadi teman-teman, kita mau ngingetin semua, jangan lupa di like, comment, subscribe, and comment di Anchor, di mana lagi, di YouTube, Spotify, Spotify, Google dan Podcast. jangan lupa di share Banyak juga. Dan masih banyak Ya. lagi. Oke guys, makasih udah mau dengar podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, and sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sekian dari cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Dadah. Bye Bye guys.